sahabat A dan sahabat B. Sahabat A ini rajin beribadah, kemudian juga pada saat perang dia termasuk mati syahid. Kemudian yang satunya sahabat B, ibadahnya biasa-biasa saja. Kemudian pada suatu malam Tolhah ini bermimpi. Di dalam mimpinya beliau berada di depan pintu surga. Kemudian pada suatu saat, pada beberapa saat kemudian, ada makhluk yang keluar dari pintu surga. Kemudian mempersilahkan si B masuk ke pintu surga dulu. Kemudian keluar lagi, diminta yang berikutnya adalah baru si A yang tadinya adalah termasuk rajin beribadah juga mati syahid. Kemudian yang berikutnya keluar lagi menemui Tolhah, dinyatakan bahwa Tolhah silakan pulang karena belum waktunya masuk ke pintu surga. Kemudian baru mimpi sahabat Tolhah itu terjadi. Kemudian diceritakan oleh para sahabatnya dan sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masing-masing sahabat heran, kenapa si A yang rajin beribadah kemudian juga mati syahid, sedangkan si B ya biasa-biasa saja dalam beribadah. Tetapi si B terpaut 1 tahun setelah si A wafat, kemudian baru 1 tahun berikutnya si B wafat. Heran semua, kenapa mati syahid bisa masuk surga terbelakang daripada yang tadi si B tadi. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa si B itu terpaut 1 tahun, ternyata 1 tahun ini termasuk 1 bulan Ramadan. Diterangkan oleh Rasulullah, jangan heran, karena pada Ramadan itu beliau sholat berapa rakaat? 1 bulan saja, bulan Ramadan. Kemudian ibadah-ibadah lain juga banyak dilakukan. Dan yang terakhir, si B juga mendapatkan Lailatul Qadar. Dari kisah ini, sahabat Tolhah tadi dapat kita tarik kesimpulan. Maka jamaah sekalian, jangan sia-siakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada penuh berkah yang di dalamnya berlipat ganda amalan ditingkatkan pahalanya. Juga yang terakhir, kita insya Allah nanti pada malam-malam ganjil itu dapat menemui Lailatul Qadar. Itu insya Allah. Maka selalu semangat, baik malam yang kemarin, sekarang dan berikutnya. Kita insya Allah akan mendapatkan, dan amalan tidak hanya sekedar amalan puasa dan lain sebagainya. Amalan bisa digolongkan beberapa hal. Di antaranya adalah amalan hati yang kita bisa lakukan. Misalnya kita selalu memperbarui syahadat kita bahwa tidak ada sesembahan yang kita berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinkan pada diri kita bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada utusan, dan jangan sekali-kali kita mensekutukannya. Kemudian amalan yang lain banyak. Amalan juga tidak hanya sekedar amalan hati, bisa juga yang kedua adalah amalan lisan. Banyak kita lakukan, terutama pada
Ramadan ini adalah istighfar yang diajarkan Rasulullah, yaitu Sayyidul Istighfar yang biasa dibaca oleh Rasulullah pada saat pagi dan sore hari atau petang hari. Marilah kita selalu zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah baik pagi maupun petang, sesudah zikir sholat subuh dan sesudah zikir sholat asar kita lakukan. Kemudian juga amalan-amalan badan kita seperti sholat dan lain sebagainya. Kemudian juga amalan-amalan harta kita dan lain sebagainya. Marilah kita senantiasa sedikit demi sedikit kita amalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang insya Allah kita akan diangkat seperti yang kita tadi sampaikan kisah Tolhah tadi dari sahabat Rasulullah SAW, dan insya Allah kita nanti akan selamat sampai akhir Ramadan dan kita akan dapat surga insya Allah di akhirat kelak. Amin. Semoga sedikit ini bermanfaat. 7 menit persis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.